Oke, halo guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Wijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini saya akan melakukan dollar cost averaging untuk beberapa aset pilihan saya ya. Lalu habis itu saya juga akan memberikan analisa terkait aset tersebut dan beberapa aset lainnya. Oke, aset yang saya pilih ini akan kita coba untuk stakingin ya. Ada dua aset dan di sini juga saya akan ngebagiin ke teman-teman eh, sebuah file. Nama filenya portfolio tracker sederhana. Ini jadi nanti buat teman-teman mau melakukan tracking kalau investasi. Jadi tahu kira-kira cuannya berapa, lossnya berapa, seperti itu ya. Nah, cuman karena saya mau sambil staking juga, ini harus dikirim ke wallet DeFi-nya ya. Aset yang mau saya pilih adalah Rhodium dan Hedera Hashgraph. Ini akan live dan apa namanya live dan akan saya kasih lihat di sini gitu loh. Nah, sekarang saya akan mulai untuk pertama beli dulu asetnya yang ada, terus nanti akan kita catat gitu ya. Eh, Baru nanti saya kirim, habis saya kirim sambil nunggu ngirim, saya akan analisa dulu, terus kita eksekusi stakingannya ya, gitu. Oke, jangan lupa di subscribe juga di channel YouTube Evolution Trading Indonesia. Oke, pertama saya akan cari Hedera Hashgraph H-bar. Di sini udah ada. Eh, saya kasih lihat dulu ya. Sekarang saya ada dana sekarang sekitar 1000 USDT ya di sini ya. Ini udah saya kosongin yang lain, jadi cuma ngasih lihat buat yang ini aja. Sekitar 1000 USDT. Eh, Lalu saya akan melakukan pembelian Hedera Hashgraph sebesar 250 USDT. Lalu saya akan membeli Rhodium sebesar 250 USDT juga. Alasannya apa nanti akan saya jelasin, tapi yang jelas saya akan mulai beli lalu lakukan staking seperti yang saya jelasin tadi dulu. Oke. Oke bentar ya. Eh, ini dia terlog out. Sebentar ya. Tenang. Ini login kayak gini tenang kan? Nggak nggak bisa dilihat sama kalian kan. Kode verifikasi ya nggak masalah sih. Toh ini juga Google Authenticator, waktunya udah beda banget. Saya login dulu ya. Oke. Di sini saya akan masuk ke pasar. Eh, Tadi ya Hedera Hashgraph. Ups, ini USDT. Oke, saya akan langsung melakukan pembelian sebesar 250 USDT. Oke, beli. Dapat. Oke. Terus berarti tadi oke, udah dapat. Harganya di 0,0633 ya. 0,0633. Kita apalin dulu. Oke, 0,0633. Lalu habis itu kita ke eh, Rhodium. Rhodium ya. Kita ke Rhodium. Kita bisa ke pasar lagi. Lalu USDT dan cari Rhodium. Saya akan beli seharga 250 USDT juga. 250 USDT ya di sini ya. Ups, sorry, harga pasar USDT 250. Oke, beli. Kurang lebih harganya di 0,669 ya kan? 0,669. Oke. Lalu saya akan coba lakukan pengiriman ya. Jadi Rhodium ini akan saya kirim keluar. Saya akan melakukan penarikan di sini. Lihat ya di sini crypto dan ini staking Rhodium ya. Ini saya udah siapin Rhodium.io staking. Ini ada wallet saya. Copy. Lalu saya coba masuk Rhodium. Oke, alamatnya ada di sini. Jumlah maksimal sekitar 372 RAI. Oke, kode verifikasi email. Ntar saya buka email dulu. Tenang, beda. Emailnya ada di HP saya lihatnya. Dan ini nggak kelihatan di layar. Oke, withdrawal request.
Saya ketik dulu kodenya, lalu Google Authenticator juga sama. Oke, konfirmasi. Oke, lalu saya akan mengirim ke wallet Hedera saya. Teman-teman nanti harus tahu bahwa untuk staking HBAR harus menggunakan Google Chrome ya, bukan Firefox atau yang lain. Di sini saya akan coba ya. Oke, by HBAR dan segala macamnya. Stake HBAR. Ini udah connected ya di sini ya. Oke, akan saya kirimin. Di sini harus login password, cuman saya nanti kelihatan passwordnya. Saya harus langsung saya kirim aja. Ini udah kesambung ke wallet saya. Jadi nanti langsung saya kirimin aja. Oke, di toko kripto saya lakukan penarikan lagi Hedera Hashgraph. Oke, Hedera Hashgraph, alamat penerima. Bentar, saya buka catatan saya dulu. Eh, Lalu ini alamat address saya ya. Oke, tidak ada memo, jumlah langsung. Oke, kirim, ambil kode kayak tadi. Bentar ya, kita ambil kodenya dulu. So, alasan saya buat ngasih live kayak gini eh, biar tahu juga bahwa saya benar-benar melakukan transaksinya gitu, nggak cuman pamer atau gimana gitu ya. Oke, lalu Google Authenticator juga sudah siap. Em, oke. Nah, sambil nunggu, saya akan jelasin dulu. Ini saya udah siapin. Nanti teman-teman bisa dapetin link file ini di deskripsi ya, biar teman-teman tahu juga gitu. Oke, jadi di sini ada, saya kasih tahu dulu cara saya melakukan apa namanya dollar cost averaging ini. Jadi ceritanya ada duit berapa gitu. Pokoknya tiap dapat duit, misalkan ini ceritanya saya udah berapa bulan nih nabung dapat $1.000 nih, gitu. Atau kalau teman-teman baru dapat misalkan berapa sebulan 2 juta buat dana, ini bisa dipakai juga gitu. Nah, saya biasanya pakainya kayak gini. 50% buat dipakai beli, 50% buat reserve gitu. Reserve itu maksudnya apa? Nanti kalau harga turun lagi, kan nanti kalau saya analisa ada istilahnya area good buy atau best buy ya. Nah, di situ yang di good buy itu buat beli kayak gitu. Seperti itu. Jadi reserve disimpan buat di situ. Kalau misalkan nanti naik ya nggak masalah udah beli 50%. Sehingga tadi kan $1.000, 500 buat beli, 500 buat reserve. Saya mau dibagi dua aset. Jadi masing-masing 250 yang tadi ya. Gitu. Jadi cara cara saya itunya gitu. Nah, yang aset lainnya ya nanti belakangan. Atau misalkan kalau misalkan asetnya turun terus ada aset lain yang lebih menarik, ya pakai yang reserve ini. Terus untuk trading dibeda lagi. Ini khusus untuk spot trading dan investasi jangka lumayan panjang ya. Gitu. Oke. Di sini saya kasih nama ada aset satu, aset 2, aset 3, aset 4, aset 5. Silahkan teman-teman namain sendiri. Contohnya di sini aset satu, di sini ada nama aset name apa. Saya mau pakai HBAR. Nah, nanti teman-teman buat apa namanya? Buat ngisi sendiri, langsung langsung ada di sini apa namanya angka-angkanya. Contoh nih, HBAR saya tulis sebentar sebelum HBAR saya tulis dulu ini nama aset, misalkan asetnya XX gitu aja ya. Nah, tulis aja tanggalnya, beli tanggal berapa, misalkan sekarang kan 9 September. Udah tulis aja gitu. Misalkan harganya dia asetnya 1000 USDT gitu ya. Oke, hari ini kita beli, contohnya kayak gitu. Nah, terus bulan depan ceritanya nih. Ceritanya beli, misalkan harganya dia turun jadi 900. Kita beli 1,5 gitu. Gitu. Kelihatan kita akan bisa lihat kita udah punya berapa. Lalu misalkan kita mau lihat nih harganya. Pas 10 Oktober kan harganya 900. Kita masukin harga sekarang pas 10 Oktober. Kelihatan kita punya berapa, lalu loss berapa dari hasilnya dari modalnya. Cara lihat modalnya berapa ada di sini. Kita udah ngeluarin 1000 dan 1350.
Lalu harganya sekarang ada 2250 sehingga loss kita floating loss-nya apa namanya? $100. Kita coba lagi ceritanya dapat duit nih 11 Oktober misalkan harganya 875 gitu. Kita beli satu deh gitu. Kan 875 gitu ya. Terus di sini kita floating minusnya jadi 75. Gitu aja terus. Nanti kalau harga turun kan akan averaging. Jadi ini udah kayak averaging secara setengah otomatis ya. Nah, lalu kalau misalkan nih, kalau misalkan dapat gratisan, entah itu dikirim atau staking atau segala macam gitu ya. Misalkan ini tanggal 15 Oktober, hasil stakingan baru dapat nih. Kita tulis angkanya 0 karena kita dapat. Misalkan dapatnya berapa? Dapat 0,05 buat stakingan gitu. Dah, dapat. Kita akan dapat jadi nantinya. Ketulis juga nanti floating kita berapa, loss kita atau itunya berapa, kayak gitu. Terus misalkan 16 Oktober ceritanya harganya naik nih, pump nih, jadi 1.200 gitu. Nah, terus kita pengen jual. Nah, jadi wah udah segini nih. Jual lah kalau gitu, jual. Nah, ini kita tulis dulu harganya di sini, 1.200. Nah, dengan begini kan dari total semua pembelian yang ada, kita udah floating apa namanya? Udah profit sekitar 1.035 ya. Nah, saya pengen jual berapa nih? Ah, kita kan total total punya 3,55 nih. Ah, saya pengen jual 2 deh gitu. Di sini kita tulis minus 2 gitu. Nah, kelihatan. Sehingga di sini kan ada minus 2.400. Nah, di sini ditulis sama kalian money out. Money out ini adalah jumlah yang udah dijual 2.400. Nanti kalau misalkan next time jual lagi 400 atau berapa pokoknya berapapun yang jual tulis sebagai money out gitu. Di sini langsung kelihatan. Jadi untuk sekarang kita punya 1,55 dengan harganya sekarang di harga price now ini dilihat aja di TradingView atau di exchange gitu ya. Ada berapa harganya, nanti ketahuan dia loss atau win-nya berapa. Misalkan harganya turun nih, jadi 1.000 gitu. Oh ya udah, masih tetap profit 725. Tapi udah ada profit yang terrealisasi sebesar ini, kayak gitu. Kalaupun harganya turun, ya cuman loss sedikit karena udah banyak yang dijual kayak gitu. Seperti itu caranya ya. Jadi ini ada instruksinya. Catat setiap melakukan pembelian dan penjualan, terus tanggal, harga, jumlah transaksi ya di kolom biru. Kalau pembelian di number angka positif. Kalau penjualan angka negatif di number. Kalau gratisan antara dikirim, dapat dari stakingan atau farmingan, price-nya di 0, angka positif. Jumlahnya berapa? Gitu. Setiap mau ngecek nilai portofolio, price now-nya diubah gitu. Setiap jual, masukkan data apa namanya? Masukkan data di money out. Jadi yang di sini jualnya kita dapat duit berapa, masuk di money out. Jadi kita tahu profitnya berapa. Misalkan next time kita jual lagi 400 gitu. Lalu ada lagi 500. Kita totalin, berarti kita udah dapat di sini 3.300 kan. Ditambah dengan floating minusnya kita atau floating plusnya kita kayak gitu. Nah, nanti kalau udah tiap aset dipisah ya. Misalkan ini aset pertama, ini kripto kedua. Nanti kalau misalkan ada banyak, tinggal klik kanan, terus move or copy, di create a copy, gini aja. Dapat deh yang baru, kita ganti aja namanya. Aset 6, misalkan kayak gitu. Terus dipindah ke sini, kayak gitu ya. Nah ini mau saya hapus lagi. Jadi udah tahu kan tapi caranya buat nambah, apa namanya, nambah halamannya, kayak gitu. Lalu ini ada summary atau apa namanya, atau kesimpulannya atau rangkuman dari semuanya ya. Ya udah ini tinggal aset satu namanya apa, misalkan tadi XX. Terus floating PL misalkan 50 ya ditulis aja minus 50. Tapi money out-nya udah berapa? Misalkan money out-nya udah 2.400. Berarti kan kita tahu kan floating PL nanti misalkan ada yang aset lain nomor 2 XYZ gitu. Floating PL misalkan 100, tapi money out-nya belum ada 0. Tulis aja. Terus nomor 3 dan ini tinggal kita edit aja tiap tiap kita cek harga ya. Terus ZZ misalkan floating PL-nya minus 500 tapi money out-nya udah 2.000 misalkan gitu. Jadi kan kita tahu kita udah cuan, ini yang 4.400 tinggal kita withdraw atau mau kita reinvest lagi terserah. Lalu yang ini kita udah tahu kan floating minus kita berapa. Di sini kan 500 kurang 50 400. Jadi 400 minus 450 nih di sini. Tapi kita udah cuan sebesar segini. Dengan begini kan kita udah bisa nge-track ya. Saya coba pakai yang kasus tadi. Ini saya hapus dulu ya.
nama asetnya saya ganti deh di sini. Hbar. Tulis lagi aja. Hbar. Tanggal sekarang tanggal 9 September ya. 2022. Oke, yang lain dihapus dulu. Harganya tadi berapa? Hbar tadi saya nyatet, bentar. Hbar 0,0633 ya. Jadi saya tulis 0,0633 gitu. Saya tadi beli senilai 250 USD. Berarti berapa tuh jumlahnya? Bentar. Kita kalkulator. 250 dibagi 0,0633. Ya kurang lebih aja ya. 3949 ya. Oke. Nah, kurang lebih ya. Ini ada plus minus dikit, nggak masalah lah. Segini ya kurang lebih ya. 3949. Ini Hbar, udah. Ini di close dulu aja. Yang dua ini. Ini dihapus dulu. Nah, harga sekarang berapa? Anggap aja masih sama nih. 0,0633. Nah, berarti kita floatingnya masih 0 gitu ya. Money out juga kita nolin ya. Dah. Ini buat Hbar gitu. Terus yang kedua tadi apa? Rhodium ya. Asset name Rhodium. Oke. 9 September 2022. Harganya tadi Rhodium saya beli di 0,669. Oke, dengan harga tadi beli seharga 250 USD ya. Berarti kalau dari sini sorry, 250 dibagi 0,669. Oke. Jumlahnya sekitar 373,69. Nah, di sini kurang lebih dikit juga nggak masalah. Oke, harga sekarang anggap aja masih sama 0,669. Dah. Floating masih 0, money out belum ada. Ya udah, kita gini dulu. Ini sheet 11 ini tadi cuma buat ilustrasi, saya hapus aja. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa pakai portofolio ini. Link ada di deskripsi buat download, silahkan dipakai. Terus udah gitu ya, saya kalau misalkan nanti ada update-update lagi, saya akan coba dari sini ya, kayak gitu. Oke, kita cek apakah udah masuk. Kalau belum ya nanti aja kita lanjut dulu. Oh, ini udah ada ya. Ini saya akan staking Rhodium 372. Sorry, ini 372 ya. Tadi udah kepotong fee kayaknya. Saya benerin dulu di sini Rhodiumnya. Berapa tadi? 372 aja ya. Saya tulisnya ya. 372. Ini. Ya udah. Kurang lebih segitu. Stake. Di sini approve, saya udah punya Solananya buat ongkos ya. Jangan lupa transfer Solana di sini buat ongkos. Dah, staking Rai. Gitu. Nanti tinggal kita tunggu aja tiap berapa lama gitu. Lalu untuk Hbar-nya kita lihat udah ada belum? Kalau belum ya udah kita nanti lagi. Connect wallet. Oke. Ntar. Oh ya kalau nggak salah password ini nggak masalah sih. Karena harus kalian nggak bisa, kalaupun tahu passwordnya nggak bisa tahu ininya. eh Apa namanya? Nggak bisa tahu seed phrase-nya. Dah. Oh nggak kelihatan juga passwordnya. Aman. Oke. Oke, Hbar udah ada. Segini. Di sini kita connect wallet. Sebelum ya. Masih initializing wallet ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Lama juga nih initializing walletnya. Oke, kalau misalkan enggak, nanti saya coba pakai HP aja. Nanti akan saya kasih lihat di ini ya, di update berikutnya gitu aja. Tunggu. Oke, saya akan coba lagi, connect wallet lagi. Kita tunggu ya. Nah, anyways, sambil nunggu, saya akan coba analisa Rhodium sama Hbar ini. Potensinya kayak gimana sih gitu. Oke, Hbar, mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa
area yang bagus untuk beli itu di H-bar di sini ya, 0,0293 di beberapa apa namanya video saya udah bahas. Lalu area borong ya di bawahnya itu. Cuman kalau dilihat di sini kita ada pattern bottoming yang lumayan ya, yang lumayan menarik sebenarnya. Ntar ini volume saya hilangin dulu. Kalau teman-teman lihat di sini ada ini dia bikin lower low, terus dia bikin equal low. Sementara RSI-nya naik. Ini ada yang namanya bullish divergence di sini. Nah, bullish divergence ini pun ini menjadi confluence buat calon ini triple bottom atau double bottom, terserah lah mau bilang apa. Karena ini kan ini bisa dianggap satu atau dianggap dua ya. Lalu di sini, jadi triple atau double bottom di situ. Dan biasanya dari situ dia bakal naik sampai mulai mulai turunnya kira-kira dari mana, biasanya kayak gitu. Ini akan saya bikin beberapa potensi dulu. Jadi eh, potensi pertama sebenarnya di sini. Saya nggak akan muluk-muluk. Mungkin di sini akan take profit sebagian dulu minimal. Karena kalau misalkan saya belum terlalu yakin dengan bullishnya kripto secara umum ya. Terus take profit kedua saya ya di sekitaran sini, di sini. Dan take profit ketiga adalah tempat saat dia mulai turun besar di sini. Jadi ini udah saya siapin trading plan saya. Eh, jadi kalau dibuat untuk posisi pembelian, beliannya kan sekarang. Terus stop loss mungkin di bawahnya ini, low-nya yang sebelumnya nih di sini. 14% kalau mau trading. Tapi kalau ini kan saya mau investasi dan dollar cost averaging, jadi nggak masalah. Take profit sebagian mungkin akan di sini, TP1 dengan potensi 67%, TP2 potensi 117%, TP3 potensi 200%-an. Jadi itu yang akan mau saya coba untuk H-bar. Lalu ada lagi Rhodium. Nah, ini Rhodium yang menarik juga. Di sini kita bisa lihat ada uh, bullish divergence yang kuat banget ya. Ini, tapi dia naik gitu. Lalu ya dia sempat naik lagi lalu turun lagi. Dan yang membuat saya tertarik adalah adanya dua volume yang gede ini. Volume pembelian yang besar di sini sama di sini. Ya dia masih mengecil tapi anyways itu cukup besar volumenya. Ini ya bisa ngebentuk ya some kind of double bottom or whatnot gitu ya. Dan saya akan menargetkan kurang lebih potensinya sampai sini dan ya mungkin bisa sampai sini juga gitu. Nah, kalau di sini kita apa namanya? Kita gambarin trading plan-nya kira-kira ya. Kalau saya beli dari sini ya stop loss-nya bebas lah mau di mana aja. Ini kan kalau saya untuk apa namanya? Untuk dollar cost averaging ya. Jadi nggak masalah mau stop loss di mana aja. Di sini misalkan di sini 13% aja ya. Sampai sini aja TP1 itu 221 potensinya ya, potensinya. Lalu di sini 400. Ini potensinya gede banget sih kalau menurut saya Rhodium nih. Cukup potensi secara teknikalnya ya, udah enak banget sih. Ya tinggal kita tunggu aja konfirmasinya bener atau enggak gitu. Oke, kita lihat dulu di sini masih initializing wallet ya. Ini udah masuk. eh, Bisa juga staking di sini. Ntar ini saya mau coba dulu ya. Nah, ini kita bisa ini sih bisa menggunakan node tertentu untuk stake H-bar. Cuman ini beda, bukan kayak DeFi ya stakingnya ya, pakai node ya. Tunggu dulu. Mungkin kita bisa coba lihat gini kan. Nah, ini nggak bisa dikunci, nggak bisa diambil kapan aja. Beda sama staking-staking yang biasanya kita pakai di DeFi. Oke, mungkin karena ini masih kayak gitu, ntar saya coba di ini ya, di close lalu diulang. Nama websitenya ini ya, hedera.staderlabs.com LT Hedera. Nah, Hashtag wallet bisa kan? Oke, approve. Sip, ini udah. Saya mau staking di sini. Nah, 3926 ya, sorry. Ini 3929 karena di staking ada fee-nya. Oke, saya terus nanti ya 3929 aja ya. Approve.
3929 tadi di sini, portofolio tracker 3929. Oke, tadi udah sama fee ya, tadi agak kepotong dikit. Oke, dari sini staking successful. Kita tinggal tunggu. Nanti kita lihat apa namanya? Kita lihat mungkin di video berikutnya ya, gitu ya. Ini namanya ini ya, Stader ya, Stader Labs gitu. Oke, Max nggak ada. Kita bisa lihat nanti mungkin unstake gitu ya. Unstake nanti bisa berapa, bisa berapa. Ini 24 jam, jadi agak lama. Ini memang agak long term ya. Nanti mungkin seminggu sekali saya ambil profitnya, siapa tahu lumayan kan seminggu sekali misalkan mungkin dapat 10-20 dolar mungkin atau berapa gitu. Nanti kalau misalkan saya ada transaksi lagi akan saya catat di ini ya, di sini dan mungkin nggak akan semuanya video, tapi saya ada di channel Telegram Evolution Trading Indonesia kalau ada apa-apa akan saya update. Oke. Lalu apa yang membuat saya tiba-tiba merasa ada kesempatan untuk bullish nih di sini ya? Ya alasannya dari pergerakan BTC dan ETH. Ini ETH udah kayak gini sudah di resisten, tapi saya bisa bahas dulu buat BTC dan ETH. Saya ngeliatnya sih di sini ya, BTC break dari apa namanya trendline yang ada di sini. Kalau dari sini sih kemungkinan 22.500 bisa tercapai. Dan target utamanya kalau misalkan ini tembus kita bisa ke 30 ribuan. Ini kalau apa namanya 22.000 ketembus ya, dia bisa naik sampai atas itu. Dan ini ya ini juga sih apa namanya ini ada bullish divergence yang tadi saya bilang sama kayak di kripto lainnya. Dan ini semacam membentuk calon double bottom ya, atau kita bisa anggap ini triple kalau ini jadi dua bottom, tapi mungkin gini ya. eh, ini kayak satu bottom, ini bottom berikutnya. Calon double bottom. Double bottomnya kalau konfirmasi ya sampai sini gitu. Jadi kurang lebih dia akan ngebentuk kayak huruf W gitu kan. Gini. Itu. Makanya saya merasa wah, ini kalau BTC tadi pas saya mau bikin video BTC udah bullish dan naik banget nih. Kita cari yang lain yang belum lah. Ya udah akhirnya keluarlah apa namanya? Hasil analisa saya ya Raydium sama Xbar tadi. Dan keduanya bisa di staking gitu. ETH kita coba lihat di satu harinya. Nah, satu harinya ETH, kalau teman-teman lihat, saya masih menunggu di bawah ya kalau mau beli ya. Sekarang lagi ngetes resisten sih, 1.700-an di sini. Nah, kita tinggal lihat aja nanti gimana. Cuman kalau misalkan dilihat lagi, mungkin kalau teman-teman tahu, lihat di apa namanya di channel, ada dua skenario yang saya bikin ya. Yang pertama calon head and shoulders, yang kedua kayak gini, apa namanya bull pennant ya. Ini kalau misalkan ini valid, dia bisa kayak gini sih. Dari sini sampai sini. Berarti kita bisa lihat dia ke 2.300-an potensinya, yaitu buat Ethereum. Kalau yang bullish skenario valid. Nah, kita asumsikan valid dulu dan makanya saya beli, tadi saya bilang saya beli 50% dulu ya, yang lainnya ditahan. Karena kalau misalkan turun ya, saya akan tetap punya amunisi gitu. Seperti itu. Oke, sip. Kalau sudah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akan share juga nanti filenya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.